Halo guys, kembali lagi di Republik Rupiah. Seperti biasa nih, aku lagi ada narasumber spesial banget nih guys. Di dunia marketing Web3, ade asik. Akhirnya kita podcast bareng lagi setelah bulan-bulan lalu agak sibuk ya. Jadi aku juga kurang bisa lah untuk podcast gitu. Jadi kebetulan dapat kesempatan nih bareng Kak Alfon. Kak Alfon, silakan dulu kenalin diri dong ke audiens RR. Oke, halo audiens RR. Perkenalin aku Alfon. Jadi aku di dunia marketing is around 6 years, 7 years, 6 tahun 7 tahun belakangan gitu. Tapi memang untuk di Web3-nya sendiri itu sekitar satu tahun Hmm. 2 tahun ke belakang gitu di Web3. Nah, mungkin aku perkenalan juga background aku dulu kali ya. Ya, Jadi ya. dulu itu sebenarnya eh, aku itu bekas web programmer sebenarnya dulu gitu. So that's why Oh. kenapa lebih suka hal-hal yang berbau teknikal gitu. Dan kemudian ada buat software lagi di software marketing, tiba-tiba software marketingnya viral, dan kemudian Hmm. akhirnya jadilah sebuah bisnis gitu. Dan di saat itulah juga Oke. aku langsung pindah jadi di bidang marketing gitu, karena softwarenya Oke. berbau marketing gitu. Jadi itulah cikal bakalnya aku jadi orang marketing. Kemudian di marketing sendiri karena namanya bekas anak IT ya gitu, Hmm. jadi sukanya hal-hal yang berbau teknikal gitu di marketing. Teknikal, Akhirnya iya. jadi ya di digital marketing itu Hmm. cukup lama, 5 tahun di digital marketing. Hmm. Pernah ngurusin yang spesifik yang nggak keseluruhan digital marketing, kayak misalkan social media. Aku pernah Hmm. as a global social media manager di Swiss Bell Hotel. So, itu juga secara global juga, tapi fokus kepada social media doang. Lalu Hmm. digital marketing aku juga pernah di industri education, di industri SaaS software, kemudian di industri web hosting juga, di industri Web IT hosting. juga aku juga pernah as a digital marketing manager gitu. Nah, cuman memang kan sekarang kita tahu kayak orang-orang tuh kayak sekarang udah banyak di Web3 lah gitu ya. Hmm. Kayak company-company event kayak company-company konvensional pun sudah mulai merambah ke dunia Web3 gitu. Hmm. Sehingga demand-nya sendiri ini udah berubah gitu sekarang. Demand-nya itu udah mulai mengarah ke Web3 gitu. So that's why kenapa akhir-akhir ini aku juga udah untuk secara pekerjaan itu Hmm. juga udah di company-company Web3 gitu. Oke. Saat ini aku di Alvarik Saga as a marketing Avarex lagi. manager di Alvarik Hmm. Saga. Di Alvarik Saga itu sebenarnya itu games sih. Kita ini JRPG games gitu. Oke, JRPG oke. games, Hmm. kita membuat gamenya di Web3, Hmm. tapi game ini dibuat tujuannya untuk membuat player-player kita tuh senang bermainnya, bukan hanya untuk play to earn-nya aja Ah, gitu. I Mungkin see, I see. Ah. mungkin audiens-audiens Republik Rupiah tahu kali ya, kalau game di Web3 kan rata-rata play to earn semua gitu. Hmm. Konsepnya lebih kada ya udah bermain dapat uang gitu. Tapi Hmm. di Avarik Saga ini benar-benar kita mencoba untuk membuat game ini semenyenangkan mungkin gitu. Nah, cuma sebelum sebelum aku di Avarik Saga, aku itu di VC Gamers gitu. Mungkin Divisi teman-teman gamers. yang ada mungkin teman-teman ada yang tahu tokennya juga gitu. Dan kita tahu sendiri juga VC Gamers itu adalah partner yang Rans. Jadi Hmm. waktu itu aku ngelihat marketingnya Rans First. Jadi Rans itu ada di First, namanya Rans First. Hmm. Aku yang ngelihat marketingnya waktu itu untuk Rans First itu untuk penjualan perdana, dan itu ya puji Tuhan juga sold out kurang dari setengah jam gitu, Hmm. kurang dari setengah jam sold out. Dan juga itu ya Itu kalau masuk nggak salah banyak land ya, media sell land juga. juga ya. Iya, Ah, land iya, iya, betul, iya, benar. land gitu. Jadi sell landnya gitu, dan itu landnya juga memang produknya belum launching ya gitu, Hmm. tapi kita udah initial land offering lah sebutannya gitu, ILO kan Hmm. gitu. Dan itu lumayan juga itu waktu itu di VC Gamers, masuk banyak media, masuk liputan 6, masuk berbagai situs berita juga. Hasil dari campaign itu kayak sold out dalam waktu kurang setengah jam kayak Oh, gitu. ya Jadi sih. ya di Web3 ya cukup unik ya gitu, karena kayak produknya sebenarnya kan nggak rata-rata tuh mungkin, kalau nggak kripto, kalau nggak NFT, Hmm. atau nggak metaverse, which is metaverse itu juga berbau NFT juga gitu Benar, bentukannya benar, kan benar. Nah, gitu tapi produknya. Jadi gimana Kak? Itu perjalanannya menurutku unik loh, dari anak teknis gitu yang teknikal banget itu masuk ke ah, marketing. ah, Itu suatu role yang apa ya? Bisa dibilang itu beda banget role-nya gitu loh. Dari tuh. tapi kalau sekarang Kak Alfon itu udah fokus banget di marketing gitu. Marketing, karena Dan gimana ya?
mungkin kayak suka technical tapi Hmm. nggak terlalu mau pusing dengan hal-hal technical, akhirnya kayak lebih Oke. tertarik di marketing karena marketing itu kan kreatif ya jatuhnya tuh Iya. kayak marketing mau di web 2 mau di web 3 itu kita Hmm. membutuhkan sesuatu yang berbau kreatif gitu ketika bikin Hmm. campaignnya gimana supaya bisa menarik dan sekreatif mungkin gitu, jadi it's just an interesting industry aja sih. Oke, jadi mungkin awal masuk Web3 nih aku pengen tahu nih Kak. Hmm. Kenapa sih kan udah setahun terakhir ya, setahun terakhir. Mm-mm. Nah, Betul. sempat di Rans Entertainment, apa Rans First juga. Habis Di itu di sekarang, visnya itu masih sekarang nggak? Untuk sekarang masih. sekarang masih Oh, sekarang di masih juga. Avarex Saga. Di Di Avarex Avarex Saga. Saganya. Oke. Betul. Artinya ada 2 project yang kakak handle untuk sekarang ini. Betul. Oke, Gitu. oke, oke. Jadi yang aku pengen tahu sih kenapa sih tertarik ya masuk ke Web3? Apa mungkin itu kan pasti ada perbedaannya gitu kan? Perbedaan dari Web2, Betul. habis itu di Web3 mungkin ada persamaan juga kayak masih sosial media masih sama marketingnya. Mungkin apa sih yang buat beda gitu loh? Gitu. Pasti kan ada apa tuh ilmu-ilmu baru yang harus kita pelajari lagi gitu. Dari marketing yang Iya. dulu, habis itu yang sekarang gitu. Gimana sih tuh Kak perbedaan mungkin? Kalau aku sendiri kenapa masuk Web3 itu juga mungkin karena as a marketer sebenarnya juga cukup bagus lah kalau kita ada experience juga di berbagai industri gitu kan. Cuman karena kalau dari background aku dulu, aku kalau pindah kerja itu biasanya pindah industri. Gitu. Itu kalau aku pribadi pindah industri. Nanti dari education ke hospitality, nanti ke software, ke IT dan sebagainya gitu. Nah, cuman kenapa akhir-akhir ini kok lagi-lagi di Web3 gitu. Sejujurnya sebenarnya Iya. aku nggak specifically nyari Web3 sebenarnya. Oke. Gitu. Sebenarnya nggak spesifiknya nyari Web3, cuman kalau kita perhatiin sekarang ini banyak demand-nya itu di Web3 semua rata-rata. Banyak company Web3 yang udah mulai mencari marketer gitu, orang-orang marketing gitu, karena Web3 sekarang udah bukan sekedar kayak project biasa lagi atau project asal lah gitu, tapi sekarang memang udah kayak even visi venture capital besar pun sekarang masuk ke Web3 kan. Gitu. Kayak di Avarex Saga sendiri kan juga dari beberapa dari East Ventures juga gitu, visi terbesar di Indo gitu, mereka masuk ke Web3 gitu. Dan jadi karena demand-nya itu akhir-akhir ini kalau kita perhatiin di dunia pekerjaan tuh udah mulai banyak dari demand Web3 gitu. Akhirnya ya udah dapatlah Web3 gitu. Dan memang yang pertama kali dapat itu ya, di mana tuh Kak? Pertama kalinya itu di mana itu? Di Rans atau di Avarex ini? Iya, yang di VC Gamers itu. Oh, di VC ngurusin Gamers project-nya itu. Rans waktu itu. Ngurusin project-nya Rans itu yang pertama kali untuk di Web3. Itu pertama kali. Gitu. Okay. Dan itu uniknya setelah aku dari situ pun interviewnya tuh kayak banyaknya dari company Web3 juga, bahkan dari exchange, dari crypto exchange ada juga. Jadi kayak lokal tuh sekarang tuh lokal tapi dari luar, tapi dulu dia masuk ke Indo gitu. Dan itu demand-nya tuh jadi kelihatan banget gitu. Sekarang banyak banget di Web3. Oke. Emang sih kayak kita lihat kan mungkin teman-temanmu yang belum tahu ya, apa tuh peluang kerja di Web3 bukan hanya developer aja kan gitu kan. Dari Kak Alvan bilang sendiri kan di marketing kayaknya udah banyak demand-nya nih sekarang gitu. Kayak udah orang-orang udah beneran building gitu pakai marketing segala macam, itu kan cost juga itu kan. Kalau mungkin yang sekedar nggak pakai marketing ada juga kan kayak gitu juga. Iya. Jadi kayak perbedaan Kak, kan kita tahu nih ya Web 2 yang dulunya sosial media, habis itu internet marketing yang dulu-dulu. Nah itu kan semenjak era digital, maksudnya pas di corona itu semua dituntut digital. Itu kan kayak berasa banget nih orang-orang kayak berbondong-bondong belajar digital marketing dan lain-lain, sosial media expertise dan lain-lain. Itu kayak, nah sekarang ini ada Web3 lagi di marketingnya. Nah apakah itu bisa dipakai ilmunya gitu maksudku? Apakah ada ilmu baru lagi di marketing khususnya Web3 apa gimana tuh Kak? Oke, ini cukup menarik ya, karena digital marketing sendiri itu kan sebenarnya baru ya. Itu industri yang belum ada sebelumnya gitu, digital marketing. Kayak kalau kita ngomongin kayak 15 tahun lalu itu mungkin 10 tahun lalu kayaknya udah ada gitu, tapi belum sebesar sekarang gitu. 15 tahun lalu belum ada gitu digital marketing kan. Nah, industri yang baru tiba-tiba tergeser lagi dengan adanya Web3 gitu. Yang justru lagi naik-naiknya tiba-tiba muncul baru lagi gitu kan. Web3 gitu.
Nah, challenge-nya sih ada sendiri ya, karena misalkan kalau kita ngomongin digital marketing itu contohnya advertising ya, kita bikin iklan online di Instagram, Facebook gitu-gitu. Challenge-nya adalah karena Web3 project itu adalah basically semua orang bisa bikin project Web3, jadi untuk bikin iklan online, advertising di Google, FB, Instagram, untuk bikin iklan Web3 itu lebih jauh, lebih ketat prosesnya Kenapa tuh, Kak? gitu. Nggak semudah kita bikin iklan biasa gitu. Jadi kayak kalau misalkan dia jadi kayak ada beberapa yang kayak misalkan kita harus verified company dulu, baru kita bisa bikin iklan yang ada keywordnya crypto, NFT dan sebagainya. Gitu. Jadi challenge sendiri itu. Maksudnya yang ketatnya itu dari peraturan platformnya itu kayak Google itu. Betul. Betul, dari platformnya. Gitu. Jadi makanya kenapa digital marketing itu bukan jadi main thing yang di Web3 marketing sebenarnya. Gitu. Itu kayak sebagai jembatan gitu bisa dibilangnya. Iya, benar. Bisa. Jadi sebagai jembatan, jadi supporting. Iya, benar sih. Karena Web3 gitu. juga iklannya di Web2 juga gitu kan ya, Kak ya. Betul, kan iklan di Web2 gitu. Iya. Karena kan audiens Web3 kan belum banyak ya, audiens Web3 itu kan nggak sebanyak audiens Web2 ya gitu. Jadi kita tetap pengen mencoba meraih audiens dari Web2 juga karena jumlahnya lebih banyak gitu. Tapi satu sisi memang challenge-nya adalah nggak mudah untuk melakukan Web3 marketing di Web2 gitu. Karena restriction-nya itu banyak gitu. Jadi PR-nya kita harus di situ sih. Challenge-nya selain kita harus sudah tahu produk kita, dan juga challenge yang kayak tadi kayak kita harus sudah tahu regulasi-regulasi yang update dan lain-lain juga peraturan itu ya. Oke, menarik sini. Jadi istilahnya kalau bisa dibilang itu mungkin skillnya 11-12 kayak ya. Yang dari digital marketing yang dulu, abis itu untuk masuk ke marketing di Web3 itu kayak masih terpakai banyak lah gitu kayak untuk skill-skillnya. Sebenarnya masih terpakai banyak karena kan basic marketing itu tetap diperlukan ya kalau kita mau masuk ke dunia Web3 marketing gitu. Basic marketingnya misalkan aku ngomongin soal supply demand-nya. Misalkan aku ngomongin soal technical di marketing gitu, apalagi di Web3 gitu. Web3 itu kan banyak banget hal-hal technical gitu. Kalau sulit lah kalau misalkan memang belum mengerti technicalnya gitu. Lalu kita ngomongin soal psychology user, itu kan sebenarnya hal-hal basic yang ada di marketing gitu, yang jadi di Web3 pun itu akan terpakai gitu. Nah, cuman kalau ditanya misalkan kalau gitu bedanya apa sih kalau dari Web2 ke Web3 gitu? Sebenarnya perbedaan utama itu adalah di community. Gitu. Community, karena nggak semua bukan project ya sebutan, nggak semua bisnis Web2 itu punya komunitas, tapi 99% atau bahkan 100% project Web3 itu pasti punya komunitas. Betul. Wah, iya gitu. benar. Itu challenging banget sih itu perbedaannya. Pantesan kayak role community manager itu baru ada di Web3 kan gitu, maksudnya kayak tumbuhnya itu. Iya. Dan community manager dan lain-lain itu kayak berkorelasi dengan sosial media kan gitu juga kayak. Betul. Jadi community management itu skill yang penting banget gitu di Web3 sebenarnya itu, karena itu salah satu hal utamanya di Web3 marketing itu community. Oke, jadi kalau di divisi itu satu divisi itu Kak apa gimana? Dari community dan juga marketing itu? Community biasanya under marketing kalau di Web3 gitu. Masuk ke bagian marketing. Oke. Gitu. Menarik sih jadi dari perbedaannya. Kalau dari segi gini Kak, mungkin challenge-nya lagi itu kayak pemahaman produk yang baru kayak, karena industrinya baru juga kayak. Kalau dari Kakak mungkin waktu ini pas baru gabung nih, coba deh ceritain pengalaman pas baru gabung. Habis itu kayak kena shock apa gimana nih, soalnya kan wah ini materi baru nih, yang barang yang kita jual nih harus barang baru gitu, gimana Kak, coba ceritain. Nah, jadi ya ini makanya kenapa teknikalnya itu juga perlu tahu ya, karena di Web3 ini kan ibaratnya banyak banget hal teknikal. Jadi kalau aku pribadi itu karena aku udah berkecimpung di dunia kripto dari 2016. Gitu. Dari harga Bitcoin masih 9 juta rupiah. Aku punya 4 Bitcoin waktu itu. Waduh. Keren. Jadi kayak memang karena udah lama gitu kan ada di dunia kripto, ya akhirnya udah pelajarin lah banyak hal-hal di dunia kripto yang akhirnya
kripto ini bukan lagi sebagai kripto doang, tapi lebih luas kita ngomongin secara Web3-nya gitu. Di mana Web3-nya ada banyak kan, ada metaverse, NFT dan sebagainya gitu. Jadi karena aku memang udah lama, jadi ya untungnya jadi aku udah lumayan ngerti lah soal hal-hal yang berbau di Web3 itu seperti apa, teknikal seperti apa. Dan lagi kan aku karena dulu ya awal banget itu kan web programmer kan, jadi aku suka tuh bikin software dan akhirnya sekarang aku iseng-isengnya bikinan software Web3 berbau Web3. Berbau akhirnya Web3. kan ngerti juga dari situ. Jadi sehingga ketika pas memang kerja sebagai marketing di Web3 ya untungnya udah lumayan paham lah mengenai kripto, dunia Web3, dunia NFT gitu. Nah, kalau kita tarik mundur lagi nih dari tahun 2016, itu Kak Alfon itu kan udah kenal juga Bitcoin dan lain-lain. Maksudnya dulu itu fokusnya kemana arahnya? Mungkin sebagai trader, mungkin sebagai investor, atau udah deep dive gitu dengan dunia kripto, atau gimana tuh Kak waktu zaman itu Kak? Sampai sekarang gitu perjalanannya. Dulu itu aku lebih ke trading. Pas awal banget trading. Makanya kenapa ya yang tadi aku cerita gitu, punya Bitcoin dari harga 9 juta itu dijual di harga 20 juta. Waduh. Penyesalannya masih sekali kan. ya? Aduh, sakit banget itu penyesalannya. Which is sebenarnya udah 100% lebih kan kalau kita mikirkan 9 juta ke 20 juta itu 100% lebih gitu. Tapi kalau kita melihat apa yang terjadi sekarang kan gak ada yang nyangka gitu kan. Bener. Jadi ya bermula dari trading gitu. Barulah kayak ini sebenarnya kalau itu stop di kripto doang mungkin mungkin nggak sebesar ini kali ya. Tapi ketika ini menjadi blockchain ini atau teknologi blockchain ini berkembang luas, bukan cuma sekedar kripto, tiba-tiba sekarang menjadi industri Web3 sendiri gitu, dimana konsepnya adalah konsep decentralized kan gitu. Dan akhirnya ini bisa teraplikasi di banyak bidang gitu, bidang yang bahkan mungkin dia sebenarnya nggak mau terlalu pakai kripto gitu. Mereka fokusnya bukan ke mata uangnya gitu, tapi memang konsepnya ya mereka menggunakan teknologi blockchain-nya itu sendiri. Gitu. Mereka menggunakan konsep decentralized-nya itu sendiri, dan itulah akhirnya membuat Web3 ini jadi luas lah dan akhirnya bisa berkembang lebih cepat lagi. Gitu. Oke. Artinya dari perjalanan kakak dulu tuh jadi trader. Kalau sekarang masih masih kayak suka trading gitu juga kak? Mungkin ada di kripto, ada di saham. Soalnya aku lihat dari Instagramnya kalau nggak salah ada saham juga. Iya. Kripto juga. Iya. Aku kan udah stalking dulu kan. Oh ini Kak Alfon nih gimana sih kegiatannya dulu gitu. Aku udah baca juga, udah tahu Bitcoin dari tahun 2016 juga, tak gitu. Abis itu juga trading di saham juga. Oh oke. Iya gitu. Kayaknya analisa sih ya. Dia analisa. Tapi sampai sekarang masih Kak untuk kayak apa tuh kesibukan sampingan mungkin bisa dibilang masih trading juga gitu kan. Masih, tapi untuk future saja gitu sekarang sih. Karena lagi beres market ya, jadi buat lebih ke future saja sekarang. Gitu. Future di kripto. Di kripto sama forex dulu sebenarnya. Aku main forex juga dari. Forex juga. Oke. Menarik. Jadi mungkin pas ke Alfon itu masuk ke dunia Web3 itu udah, maksudnya untuk knowledge-nya itu udah pede apa gimana tuh Kak? Kan biar ngasih tahu teman-teman yang lain. Misalnya nih ada yang mau jadi marketing gitu. Dia tuh udah tahu tentang kripto. Nah, mungkin dia taunya cuman basic nih. Oh, aku tahu kripto itu apa, tapi dia tuh pengen masuk ke Web3 marketing gitu. Gimana Kak? Mungkin modal minimalnya dia gitu loh. Apa sih gitu yang butuh basic skill-nya gitu Kak? Nah, ini yang menarik di Web3 juga gitu. Untuk kita masuk jadi marketer di Web3 sebenarnya lebih mudah dibandingkan jadi marketer di Web2. Untuk permulaannya lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena kita sekarang Web3 ini kan, tadi kan aku sempat mention kalau Web3 ini salah satu hal utamanya adalah community gitu. Nah, community ini kan lebih kepada kita ngobrol di komunitas online, yang dimana sebenarnya banyak gamer-gamer pun udah lakukan sebelumnya. Iya, gitu. Bener. Discord. Iya, betul kan? Bener. Discord. Mereka main game, mereka bikin klan, mereka bikin grup game kayak gitu. Itu kan komunitas sebenarnya gitu. Dan community ini kan jadi bagian dari marketing Web3 gitu. Jadi makanya sebenarnya untuk masuk, kalau misalkan benar-benar baru ya, belum ada pengalaman marketing sebelumnya, masuk as a community manager itu salah satu cara yang cukup mudah untuk masuk ke marketing Web3 gitu. Dan bahkan bisa bilang mungkin ya sebenarnya lebih mudah dari marketing Web2 jatuhnya gitu. Karena di Web3 community pun itu lebih accessible untuk semua orang sih.
gitu. Oke, mungkin itu sebagai pintunya kayak yang bisa dicoba ya untuk pintu masuk Pintunya awalnya. betul. Oke. Pintu masuk awalnya di situ gitu. Pas Cuman awal, kalau hmm, pas tadi awal, mungkin tadi aku ya awal Kak sorry. Alfon, Mm-mm. awal Kak Alfon Gimana? waktu masuk di dunia marketing Web3 itu gimana sih Kak awalnya tuh? Untuk awal masuknya itu kan jadi itu karena apa ya, sebenarnya tuh karena memang lagi nyari pekerjaan, cuman somehow itu memang dapatnya di Web3 Di company Web3. gitu. Dan cukup menarik karena aku waktu itu juga udah berkecimpung di dunia Web3 kan sebelumnya, tapi belum pernah melakukan marketing Web3 sebelumnya gitu. Iya. Tapi aku punya experience di marketing Web2 gitu. Nah, jadi di situ ya gak ada salahnya lah nyoba, akhirnya masuk ke VC Gamers dan ya surprisingly ya cukup berhasil juga campaign-nya gitu di situ gitu. Dan akhirnya ya aku merasa mungkin secara pribadi cocok ke Web3 marketing, I don't know, tapi kayak merasanya kadang ada beberapa hal yang kayak memang aku lebih cocok ke Web3 marketing deh kayak gitu. Oke, mungkin aku pengen tahu nih Kak, kesulitan, kendala-kendala nih di marketing Web3. Selain tadi ya kan Kak Alfona bilang dari peraturan yang tadi itu. Nah, mungkin ada kesulitan lain nih Kak gitu. Oke, ini juga konsep dari rata-rata project yang seperti ini, yaitu sulitnya di Web3 adalah biasanya project Web3 itu belum punya produk. Biasanya. Contoh gimana tuh Kak? Contohnya, project-project yang ada sekarang, mau project metaverse atau project NFT gitu, apa gimana gitu, mereka rata-rata belum punya full product launch ya. Full produknya itu sebenarnya belum di launching gitu. Tapi namanya sebuah project, mereka ini jatuhnya apa ya? Tapi ini beda kasus ya sama Versaga, karena Versaga itu udah raise investment itu udah lumayan besar gitu. Jadi kita marketing dengan produk yang full game-nya itu sedang dalam tahap development itu bukan karena raising money gitu, tapi banyak project lain yang mereka udah memulai marketing web projectnya mereka walaupun produknya belum ada, itu karena mereka lagi raising money gitu. Mereka sebenarnya lagi looking for investment untuk mereka gunakan uangnya untuk membangun produknya gitu. Dan itulah yang jadi challenge di Web3 marketing gitu, karena di Web3 marketing banyak banget yang belum ada produk, jadi kita jatuhnya tuh kayak jualan hope lah, jualan harapan, jualan FOMO. Bahkan kalau ada orang-orang yang ya banyak lah, kita tahu juga gitu kan, proyek yang jualan FOMO gitu, supaya orang kayak takut ketinggalan gitu. Nah, ini yang jadi challenge sendiri sih, karena kalau di web itu kan rata-rata ya mereka produknya udah ada dulu baru dijual produknya gitu kan. Tapi kalau di web3 kan enggak, rata-rata project banyak yang mencari ke raising investment dulu sebenarnya tujuannya itu. Makanya kenapa marketing udah dimulai sebelum produknya ada gitu. Oke, mungkin bisa dibilang lebih gencar ketika produknya masih building kayak untuk marketingnya. Bisa dibilang seperti itu ya jadinya. Sedang seperti itu juga gitu. Oke, perbedaan yang unik ini ya. Bener. Perbedaan yang unik. Karena sebenarnya sama kayak experience aku yang sebelumnya tuh yang dari transfer itu ya, sekarang sih kalau dilihat sih memang dari transfer itu udah ada lah gitu sekarang. Tapi waktu campaign itu dibuat itu belum experience-nya belum bisa dirasakan gitu. Tapi kita udah harus jual itu gitu. Dan jadi ya itulah contoh-contohnya kayak memang rata-rata project Web3 di luar pun, project luar pun juga seperti itu gitu. Kita tahu lah banyak yang ya bukan berarti scam ya, enggak, itu beda gitu. Iya, benar. Kalau itu kan jatuhnya kayak rug pull gitu ya, tapi ini memang project asli gitu, tapi memang cara kerjanya agak sedikit berbeda dari Web2 gitu. Dan itu jadi challenge sendiri buat marketing sih. Benar, menarik banget. Jadi mungkin yang kayak Kak Alfon bilang tadi itu kan emang benar, beberapa project di Web3 itu belum ada produk, kayak istilahnya kita masih baru ICO lah, atau tadi mau sell land gitu juga. Emang sih mungkin challenge-nya itu, dan juga mungkin di dunia Web3 itu yang sangat riskan mungkin kayak jadinya. Kenapa kita bisa melihat banyak project yang pump and dump gitu Kak ya. Nah, kalau dari Kak Alfon mungkin, nah ini kan ada di marketing nih.
Jadi bisa dong bedain, maksudnya dari marketing mana sih yang kita bisa percayain. Maksudnya kayak ada project nih, project A. Oh ini contoh project A sama project B. Nah project A ini kayak kita udah mencium loh bau-bau. Ah ini udah kayak terlalu gembar-gembor nih, pasti nggak lama projectnya atau gimana. Nah yang B ini kayak sama-sama sellingnya di awal gitu. Tapi yang B ini kayaknya biarpun gembar-gembor tapi oke nih. Nah gimana dari sudut pandang seorang marketing di Web3 itu menilai sebuah project gitu Kak? Gimana Kak? Oke, jadi kalau sebagai orang yang memang di dalam project Web3 ya gitu, Iya. untuk menilai Menarik. apakah project ini legit apa enggak gitu. Iya. Karena kan aku kan juga gak mau lah pasti kan kayak promosiin project yang aku tahu gitu nggak jelas gitu. Iya Project yang benar. sebenarnya cuma scam lepas kan aku juga gak mau lah. Gitu kan. Benar. Nah, untuk bedanya pertama itu ya menurut aku ini cukup menarik sih pertanyaan. Menurut aku pertama itu dari backingannya. Backingannya dalam arti adalah orang-orang yang ada di belakangnya itu. Kayak visinya atau orang-orang di belakang visinya atau orang-orangnya itu expressnya seperti apa. Tapi jangan salah arti dengan advisor gitu. Karena advisor itu bukan enggak 100% bagian dari tim project itu. Karena kan banyak sekarang project-project yang advisor bahkan ya kita pada saat aku ada sesi AMA gitu, Ask Me Anything di Alpha Saga, pernah ada yang nanya kayak gini. Ya kita semua tahu tokoh kripto lah ya, kita semua tahu tokoh kripto. Tapi pernah ada yang nanya, tapi kalau ngomongin tokoh kripto, backingan tokoh kripto, paling bullshit karena pernah ada tuh yang advisornya itu adalah tokoh kripto tapi projectnya rug juga. Memang ada yang seperti itu. Nah, tapi makanya kita harus bedain antara advisor sama benar-benar tim internal gitu. Nah, kalau di misalkan kayak contohnya kalau di Avarex Saga sendiri ya, kita itu background orang-orang yang berada founder-foundernya itu adalah founder dari visi kayak contoh dari East Ventures juga. Kita tahu lah East Ventures itu venture capital terbesar di Indo gitu. Kemudian kita juga memang partnership kita dengan Web2 itu juga banyak banget dari kita sebagai perusahaan game kita partnership dengan RRQ, dengan EVOS, dengan Onum yang which is kredibelnya udah jelas lah gitu, kredibelnya udah jelas. Jadi ya itulah orang-orang di belakangnya, partner-partnernya. Karena kan pasti kayak partner-partner brand besar seperti itu nggak mau sembarangan juga gitu berpartner dengan project Web3 kalau nggak jelas gitu. Jadi pertama itu dari siapa sih yang ada di belakangnya, siapa partnernya. Pertama itu. Kedua adalah gimana caranya mereka untuk melakukan selling produknya mereka. Nah, gimana tuh? Ini aku kita bisa beda lah gitu, maksudnya kayak ya marketing antara marketing FOMO atau marketing yang memang untuk membangun project itu beda gitu. Nah mungkin aku cerita sedikit ya kalau dari Avarex Saga sendiri itu seperti apa sekarang. Karena kita secara investment itu di Avarex Saga udah cukup besar, memang dari venture capital, jadi kita nggak melakukan IDO sebelum produk kita launching. Kita nggak mau melakukan IDO sebelum produk kita launching. Kenapa? Karena kita bukan mau nge-raising money dari investor individu. Gitu. Kita raising funding kita tuh dari venture capital. Jadi kita memang mau fokus ke full game-nya dulu launching gitu. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya bisa kelihatan di white paper project gitu. Kita sebenarnya mungkin masing-masing pada saat melakukan research kita bisa menilai gitu. Ini project kelihatan banget gak sih lagi nyari uangnya dulu, lagi nyari uang atau nih project lagi fokus kepada deliverable produknya itu sendiri. Gitu. Nah itu pada saat melakukan riset teman-teman harus lihat di situ, gitu. Karena itu cara kerjanya mereka, itu kan jatuhnya cara kerja ya, cara kerjanya project itu, cara kerjanya mereka itu bisa memperlihatkan apakah mereka itu project legit atau bukan, gitu. Jadi dari cara kerjanya di situ juga bisa kelihatan lah. Kalau menurut aku sih dua hal. Kalau menurut aku sih dari dua hal itu ya, dari backingannya mereka siapa. Backingannya itu jangan menyalahartikan advisor ya, karena advisor itu advisor terkenal, dia bisa mengadvise banyak banget project yang sebenarnya dia juga nggak terlalu involved di dalamnya. Gitu. Makanya kenapa banyak advisor orang-orang terkenal semua tapi ujungnya rug juga. Itu ada kayak gitu. Jadi jangan menyalahartikan advisor itu gitu. Nah, kedua adalah ya cara kerjanya sendiri. Dari roadmap-nya sendiri kita bisa lihat mereka fokusnya memang sebenarnya ke produk, ke deliverable-nya
atau sebenarnya mereka fokusnya kepada jualan tokennya doang gitu. Hmm. Kan sebenarnya dari segi marketingnya kita juga bisa melihat gitu. Kalau misalkan kayak kayak buy now before it's too late. Misalkan ada something special tanggal segini buy now before it's too late. Nah kayak gitu kan sebenarnya kelihatan banget jualan FOMO ya gitu. Jadi kita bisa menilai itu project bagus atau enggak kalau mereka jualannya seperti itu gitu. Kadang-kadang yang terlalu hard selling itu udah apa ya, kesel gitu liatnya kan. Maksudnya kayak project-project yang begitu itu udah kesel sih ngelihatnya. Aku pribadi terlalu hard Gitu. selling banget. Jadi benar-benar keren insight barunya. Oke, Kak Alfon, gimana nih? Kita masuk ke obrolan insight seputar marketing di Web3. Apa sih bedanya? Mungkin kasih contoh beda atau gimana nih Kak, insight di marketing Web3? Oke, jadi kalau di Web3 itu ya, menurut aku ada satu kata kunci utama gitu yang membedakan marketing di Web3 sama Web2 gitu. Yaitu adalah mengenai trust. Itu mengenai masalah kepercayaan. Ini satu kata utama yang wajib kita perhatikan di Web3 itu. Kenapa? Karena kita tahu lah Web3 ini kan sebenarnya secara nggak langsung itu berkaitan dengan raising money sebenarnya. Gitu. Iya. Dari jualan token, jualan NFT itu kan sebenarnya lagi raising money yang dimana rata-rata project-project akan menggunakan uang itu untuk membangun produknya gitu. Jadi ini masalah kepercayaan gitu. Dan apalagi di Web3 itu semua orang bisa bikin project gitu. Semua orang bisa bikin project, semua orang bisa bikin token sendiri, bisa bikin NFT sendiri. Jadi trust ini apa ya? Hal yang paling penting lah gitu di marketing Web3 gitu. Nah, that's why kenapa ketika kita melakukan marketing di Web3, kita coba kita gimana sih caranya supaya kita memastikan community kita, gimana sih caranya audiens kita itu bisa trust dulu sama kita. Itu kata kuncinya di situ. Dan itulah juga kenapa di Web3 marketing itu hal paling utamanya salah satunya adalah community. Kenapa? Karena community itu dua arah gitu. Di saat kalau di Web2 rata-rata banyaknya satu arah juga. Misalkan mereka posting sosial media, ya udah sekedar posting aja. Mereka bikin iklannya di Google, apa di Instagram, apa di FB, apa bikin iklan di billboard, itu satu arah gitu. Tapi kalau community dua arah, mereka bisa ngobrol langsung, mereka bisa tanya jawab langsung sama foundersnya, sama developernya. Jadi mereka bisa benar-benar mempelajari projectnya secara detail dan mereka bisa percaya dulu. Kenapa? Karena mereka punya personal connection. Mereka membangun personal connection dengan si pembuat projectnya ini gitu. Nah itu kenapa kalau di marketing Web3 itu trust itu sangat penting banget gitu. Yang utama itu adalah trust. Kalau dari insight lainnya gimana nih Kak? Gitu. Insight lainnya. Kalau kita misalkan kita udah bisa dapat trust gitu ya. Nah, untuk bisa membuat sustainability di project itu supaya project ini bisa long term, itu kita perlu namanya advocate gitu. Advocate kayak advokasi di mana holders kita gitu, misalkan audiens kita yang memang udah punya token kita, udah punya NFT kita, bisa merekomendasikan kita kepada orang lain gitu. Kenapa? Karena itu biasanya lebih working karena itu personal apa ya, jatuhnya kayak personal recommendation gitu. Gitu kan kita tahu kalau dimana trust ini sangat diperlukan ya, ketimbang mereka dengerin atau audiens baru ini mendengarkan dari kita. Gimana kalau mereka dengerin langsung dari usernya, gimana kalau mereka dengerin langsung dari holdersnya kita gitu. Makanya kenapa advokasi itu is really important gitu untuk sustainability project di Web3. Gitu. Karena ini sekali lagi nih masih berkaitan dengan trust sebenarnya. Iya benar-benar. Ini kalau nggak salah ini sebutannya marketing UMKM ini ya. UMKM dari mulut ke mulut gitu. Oh iya. Oke. Iya. Aku salah arti itu. Oke, keren, menarik. Artinya emang korelasi community dan marketing itu emang benar-benar kuat itu kayak dari segi industri Web3 gitu. Mungkin dari insight aku pengen tahu kayak dari insight yang buat beda itu pasti orang-orang tuh kayak kakak mungkin kerja di rumah atau kerja work from anywhere dan lain-lain kayak gitu ya. Nah kayak udah perbedaan culture banget kan kita merasakan kayak dulu marketing tradisional, habis itu kita udah merasakan digital marketing, habis itu sekarang masuk ke marketing Web3. Mungkin apalagi nih insight baru yang kakak dapat nih gitu.
Oke, insight-nya selain itu juga biasanya kalau di Web3 ya, Hmm. banyak experience yang dilakukan melalui Web3 itu sendiri. Hmm. Misalkan sekarang brand-brand Web2 itu, bahkan brand-brand Web2 itu bikin event di Metaverse Ah, gitu. iya, Jadi I see ya. experience-nya tuh sekarang udah mm-mm, experience-nya itu udah berbau Web3 juga gitu. Jadi Metaverse sendiri akhirnya jadi sarana buat mereka mengiklankan sesuatu, mereka bikin event dan Hmm. sebagainya. Itu biasanya sekarang juga udah di Metaverse. Jadi itu ada, ya itu new thing lah, itu new things yang baru saja terjadi di Web3 ini gitu. Hmm. Itu marketer juga harus bisa memerhatikan itu ya, karena eh, ini sebenarnya kayak apa ya, kayak namanya marketing itu kan kita mencari peluang ya sebenarnya. Kita Iya, iya. mencari peluang, di mana ada peluang kita coba ambil peluangnya itu di situ gitu. Nah jadi eh, metaverse ini juga sekarang banyak banget dipakai untuk kebutuhan marketing juga itu sih. Tadi kayaknya ada ngomongin soal WFH gitu di Indonesia, itu Iya, iya, menarik iya. tuh. Kalau kerja di Web3 itu kesannya kayak udah WFH, work from anywhere dan lain-lain gitu. Apalagi Hmm, dengan company-company kayak istilahnya gini Kak, yang aku pandang itu kayak kerja di Web3 itu udah skala internasional gitu, kayak segi hmm, pekerjaannya gitu. Itu kan kayak banyak banget itu kerja work from home atau mungkin bisa hmm, opportunity-nya lebih besar dari segi salary, bisa hmm, dolar dan lain-lain. Nah, kalau Kakak sendiri hmm. gimana sih ngelihatnya tuh Kak? Itu betul ya. Tadi yang barusan disebut itu betul semua, karena rata-rata ya Web3 banyak proyek-proyek Web3 memang konsepnya mereka work from anywhere. Itu Hmm. bahkan sebagian itu nggak punya kantor sama sekali. Yang dimana Hmm. ya udah, memang mereka bekerja secara profesional, ada SR dan sebagainya, ada sistemnya juga seperti gimana. Tapi memang secara kantor aja gak ada gitu. Lalu untuk Oke. kayak gaji dolar, yes memang kalau di company Web3 itu rata-rata memang gajinya langsung pakai dolar, dan memang pakai kripto juga dibayarnya Oh iya gitu. iya iya iya, Dan benar-benar itu banyak beberapa. gitu. Ada di banyak tempat tuh rata-rata sekarang kayak gitu. Oke oke oke. Jadi itu Jadi mungkin hmm. itu jadi insight menarik untuk jadi marketing di Web3 kali ya. Iya 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 iya, benar 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 benar. Jadi kayak mungkin teman-teman di sini pengen gini kayak Kak, kasih kasih gambaran deh gimana sih suasana Kak bekerja di marketing Web3, maksudnya di company Web3 gitu. Gimana sih feel-nya, keseharian. Mungkin biar teman-teman di sini tuh kayak bisa ngebayangin, oh kalau aku kerja masuk dunia Web3 tuh kayak gini gitu. Lifestyleku kayak gini, kerja dari rumah, kerja dari kafe. Maksudnya kayak kasih gambaran coba Kak. Keseharian Kakak gimana gitu. Oke. Menarik nih, kayaknya Oke, menarik nih. Kak. Ah, jadi di Web3 itu tapi ada nggak enaknya juga. Tapi nanti aku akan cerita. Jadi Ah, enaknya adalah namanya Web3 ini kan juga udah industri modern ya gitu. hmm, Jadi kita dari company sendiri juga udah dengan mindset modern, yang dimana ya bekerja itu nggak yang harus terpaku di satu tempat atau dengan waktu tertentu gitu. hmm, Ada fleksibilitas di situ. Dan fleksibilitas itu yang mungkin yang jadi daya tarik sendiri ya hmm. untuk kalau teman-teman ada yang mau kerja di marketing di Web3 gitu. Ya jadi kita bisa ya jalan-jalan juga, kadang kerja di kota lain juga. Kayak sekarang aku kan sebenarnya di Bali kan biasa aku kan, tapi Nah, sekarang iya. aku lagi sama teman-teman aku lagi di Jogja. Ya Hmm. tapi kita tetap kerja, kita bukan yang kayak cuti sepanjang itu, enggak. Kita tetap kerja tapi kita ya work from Jogja jatuhnya Nah, gitu iya jadinya iya gitu. iya. Dan itu Ah. itu fleksibilitas yang sebenarnya cukup enak ya kalau di dunia Web3 juga gitu. Nah cuman itu mungkin apa ya, kayak keunggulan top utamanya lah di Hmm. situ ya. Kedua tadi mungkin tadi ada sempat di-mention mengenai salary gitu-gitu ya. Hmm. Apalagi kan dolar lagi naik ya. Jadi Iya. dengan jadi ya Aduh. ya bukan ya, sebenarnya ya memang kan kita berharap juga normal kembali lah Hmm. ya, supaya perekonomian negara kita juga lebih baik gitu. Tapi dengan dolar naik juga sebenarnya di Web3 yang rata-rata itu memang digaji dolar pakai kripto Hmm. gitu, pakai stable coin gitu, pakai Iya, stable coin. stablecoin. Ada yang USDT, ada yang pakai BUSD dan sebagainya, dan itu ya jadi keunggulan sendiri juga lah untuk kita gitu Ah, dengan sistem nice. gaji seperti itu. Oke Jadi oke oke. ya jadi ya apa ya, kita di Web3 itu juga mungkin bisa dibilang apa ya, ada beberapa hal formalitas yang akhirnya nggak dilakukan lagi gitu. Kayak bahkan namanya di Web3 kan sebenarnya
gimana ya? Ya ada beberapa regulasi yang juga belum ada regulasinya seperti apa sehingga Hmm. kita tidak perlu melakukan itu gitu. Ketika di web tuh kita harus melakukan itu. Gitu. Jadi itu ada hal-hal enaknya tuh seperti itu. Tapi ya kalau mau ngomongin misalkan oke, itu kan hal enaknya. Hal yang gak enaknya apa Ya, sih? iya. Nah, namanya di Web3 biasanya event itu dilakukan malam gitu. Di Oh, saat I orang-orang udah pulang, see. orang-orang udah selesai makan malam. Jadi kalau kita bikin event ya memang biasanya malam bikin eventnya gitu. Karena biasa siang itu cuma buat persiapannya aja. Gitu. Jadi Iya, benar. eh, fleksibel, tapi ya karena fleksibel jadi memang kita nggak punya patokan jam kerja sih. Kayak kita bisa aja tiba-tiba perlu kerja malam itu bisa aja. Oke, oke, oke. Dari fleksibel tempat juga waktu juga artinya Kak ya. Kalau Gitu. dari gini mungkin Kak dari target-target itu sama nggak kayak dengan company web tuh gitu. Maksudnya company-company Kakak yang dulu gitu. Mm-mm. Mungkin sama Mm-mm. ketatnya atau lebih fleksibel, lebih atau gimana Kak? Dari target Oke, pencapaian dan lain-lain gitu Kak. ini jadi mungkin jadi challenge sendiri ya karena namanya KPI itu pasti ada gitu. Dari Ah, aku sendiri juga kita punya KPI, punya OKR. hmm. Tapi kalau ngomongin target, target di Web3 itu kan kadang bergantung sama market ya. Iya, iya, Kalau iya, marketnya lagi benar. crash kan kita agak sulit untuk mencapai target seperti itu kan Iya, gitu. iya. Nah, cuma ya enaknya jadinya ada pengertian lah ada pengertian dari manajemen dari founder dan sebagainya di mana ya kalau memang market crash ya kondisinya bisa beda. Kita bisa Hmm. merubah OKR kita menjadi fokusnya ke hal lain yang lebih kepada building dulu sembari nunggu market recovery lagi. Kayak gitu Ah, sih. iya, iya, iya. Benar, benar, Cuma benar. itu sebenarnya lebih lebih kepada challenge sih menurut aku tantangan Hmm. gitu karena pengalaman aku di tempat sebelumnya sebelum di Avaris Saga Hmm. kita beberapa kali pada saat aku masih divisi gamer kita beberapa kali kita udah merencanakan suatu event dan sebagainya tapi tiba-tiba market crash-nya dadakan gitu di Ah, sekitar 2 jam sebelum event dimulai gitu aduh, ini sementara kalau gimana tuh? market lagi crash kayak gitu 2 jam sebelum event mulai kita tahu sekalipun event yang kita lakuin itu nggak akan jalan eventnya nggak akan berhasil outcome itu nggak bisa kalau market tiba-tiba lagi crash dadakan kayak gitu ya misalkan gara-gara mungkin berita apa keluar gitu misalkan ada Hmm. platform besar di kripto yang jatuh dan sebagainya gitu tiba-tiba market crash nah itu kita nggak bisa paksain event yang berlangsung gitu atau eventnya kita rubah gitu dan kita rubahnya dadakan gitu makanya ini juga sebenarnya feedback juga ya saran juga gitu buat teman-teman yang pengen gitu jadi marketing di Web3 gitu Hmm. kalau di Web3 kita harus selalu siapin plan B gitu karena Hmm. kenapa semua aktivitas yang kita lakukan biasanya itu eh, kena dampak dari kondisi market Hmm. gitu. Nah, jadi kita harus punya plan B juga gitu. Kalau misalkan saat event itu mau berlangsung tiba-tiba market crash apa gimana? Apa sih hal yang akan kita lakuin ke event itu? Sebaiknya kita punya dulu plan B-nya. Kalau di Web3 gitu. Karena Web3 itu cukup rentan ya kayak apa ya? Cukup ombangnya itu cukup tinggi lah ombaknya. Untuk naik turunnya itu cukup tinggi kalau di Web3. Benar, benar. Seperti itu sih. Pasarnya lebih fluktuatif ya. Wah, Fluktuatif gitu. itu bener sih, itu out of the box banget sih itu. Udah Ah, memulai ah. eventnya itu tiba-tiba ada berita besar Iya yang, tuh. wah itu kerasa sih. Kita harus Iya, itu kan reschedule. kerasa banget itu. Heeh. Kerasa benar-benar itu Gitu dampaknya ya. jadinya. Jadi iya benar sih itu yang menarik lagi dan juga fleksibilitas mungkin teman-teman kayak di audiens RR juga kan mungkin kita kayak ngadain AMA dan lain-lain itu pasti kita orang-orang milihnya pasti malam hari kan kayak dia berpulang kerja Betul. iya sih benar itu Mm-mm. aku tahu feelnya juga sih kita udah kerja Iya pagi kan, sore abis itu malamnya ngadain event lagi gitu kayak ekstra gitu kan. malamnya di fair lagi. Iya. Kalau nggak ngadain Mm-mm. malam audiensnya yang nggak bisa gitu. Sepi. Iya, iya. Heeh. Benar, 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 benar. Jadi Kak, aku pengen tahu nih untuk setelah beberapa Mm-mm. pertanyaan menarik, gimana sih dari Kak Mm-mm. Alfon? Tadi kan Kak Alfon pernah udah bilang sekarang tertarik banget nih di Web3. Maksudnya di industri Web3 untuk saat ini udah pindah kerja tapi masih di industri Web3. Mungkin Kak Alfon sendiri itu melihat masa depan Web3 atau gimana nih dari persepsi Kak Alfon untuk outlook-nya di dunia Web3 atau industri blockchain gitu. Gimana tuh Kak? Oke, yang aku lihat dari outlook Web3 ke depannya ya. Ini menarik karena sekarang Web3 itu kan kita bukan ngomongin kripto doang ya. Kalau Hmm, dulu itu kan orang-orang ngomonginnya kripto doang gitu. iya. Mereka mengenalnya itu juga dari kripto. Tapi kan sebenarnya teknologi blockchain itu luas ya, bukan hanya untuk kripto gitu. Eh,
Sehingga sekarang lebih konsep desentralized ini juga bikin banyak industri ini bisa masuk ke Web3 gitu. Nah, ini sebenarnya apa ya, Web3 ini bisa jadi media marketingnya Web2 gitu. Ini outlook ke Oke. depannya tuh aku ngeliatnya seperti itu. Web3 ini benar-benar jadi media marketing dari Web2 gitu, dimana uh, orang-orang tuh bisa membuat experience baru di Web3 seperti contohnya di Metaverse gitu. Bahkan brand-brand kayak brand-brand luxury kayak tas-tas kayak gitu, atau luxury brand lainnya gitu. Mereka juga bikin event kan di Metaverse juga Iya, kan. Gitu. benar-benar. Mereka beli tanah di Metaverse, mereka bikin event Metaverse, dan bahkan salah satu contohnya pas yang dari experience aku sendiri yang kemarin di Visi Gamers itu dari SBM ITB itu masuk ke Metaverse Rans waktu itu. Jadi Oke. akhirnya mereka kan membuat perkuliahan di situ juga gitu. I Sehingga see. kita ngelihat outlooknya ke depannya adalah orang-orang itu mulai apa ya? Mulai Mengadopsi. berpindah medianya, mengadopsi Hmm. Web3, dan di mana Web3 ini menjadi salah satu media utama secara virtual gitu. Hmm. Dimana kayak kita tahu lah contohnya kalau mau misalkan kita mau lihat, oke, pembuktiannya apa sih, ada gak sih company raksasa yang benar-benar tiba-tiba berusaha masuk ke Web3 gitu. Contohnya adalah Meta gitu, Hmm. Facebook. Kita tahu sendiri kan, Facebook berubah jadi Meta karena mereka mau fokus ke Metaverse gitu. Hmm. Walaupun memang saat ini masih terlalu early banget, tapi Hmm. mereka udah tahu vision ke depan 10 tahun, 20 tahun itu akan seperti apa Iya, gitu. iya. That's why kenapa mereka cukup berani untuk gambling untuk masuk fully ke Metaverse gitu. Hmm. Karena mereka tahu outlook ke depannya seperti apa Metaverse itu gitu. Jadi untuk outlook Web3 ke depannya menurut aku sih akan diadopsi lebih luas lagi gitu, dan ya akan menjadi penting lah. Kenapa jadi penting? Karena teknologi blockchain itu kan kepake di mana-mana ya, di Hmm. berbagai industri itu kepake gitu. Walaupun industri itu sebenarnya bukan project crypto, bukan project NFT, tapi mereka akan pakai juga untuk Hmm. teknologi blockchain itu gitu, tapi dengan cara yang berbeda Iya, benar. gitu. Jadi Hmm. kenapa luas ya karena itu, dan justru kita sebagai orang-orang yang sudah ada di Web3, kita mengappreciate lah banyaknya orang-orang yang berusaha bikin project gitu, Hmm. entah project yang berhasil atau enggak, karena dengan mereka membuat project itu mereka berusaha mengembangkan industri Web3 ini sendiri gitu sih. Oke, I see. Nah, yang terakhir nih Kak, yang terakhir aku pengen nanya. Mm-mm. Dari Kak Alfon sendiri itu dulunya seorang trader gitu kan, trader juga. Abis Mm-mm. itu investor, Mm-mm. kalau Kakak sendiri invest nggak? Invest juga aku, Invest juga. Nah, bagiin dong. invest Gimana sih? juga. Mungkin Ah. disertifikasinya kemana aja nih aset-asetnya gitu. Kita bagi apa ya kayak Oke. kasih spill portofolio lah dikit Mm. kemana aja nih asetnya gitu Kak. Apalagi bear Oke. market nih. Gimana nih strategi bear market nih? Ah, Iya, ah, gimana Kak? mungkin gini ya, kalau aku sekarang jujur ya, kalau lagi menghadapi bear market, aku akhirnya lebih berpikir secara fundamental juga gitu. Yang dulu kita biasanya kalau trader-trader tuh jarang lihat fundamental dan sebagainya, tapi kita sekarang juga berusaha untuk melihat fundamentalnya juga gitu. Kalau aku sendiri, aku melihatnya diversifikasi itu kita ada banyak caranya. Hmm. Diversifikasi itu bukan cuma kayak kita bagiin, misalkan kita mau invest di kripto, oke, kita bagiin ke Bitcoin, ke Ethereum, lalu ke beberapa token besar lain, misalkan Solana dan sebagainya. Lalu Mm-mm. sebagian kecil kita investasiin ke token-token micin yang menurut kita ke depannya akan prospek, misalkan Hmm. seperti itu. Tapi sebenarnya diversifikasi nggak cuma seperti itu gitu. Misalkan Oke. kamu diversifikasi nggak ke kripto doang, kamu diversifikasi ke saham juga. Aku pribadi Hmm. secara saham, karena lagi bear market juga, kalau portofolio aku pribadi sekarang lebih banyak ke saham private company. Ya, private Oke. company ini adalah saham-saham yang nggak dijual secara publik, mereka nggak melakukan IPO, jadi nggak ada di bursa efek sahamnya. Tapi aku bisa invest ke mereka dan aku nggak bisa jual sahamnya kalau saham-saham Oke. private company gitu. Itu Contohnya private aku company. itu Contoh ada, gimana? Hmm. contohnya misalkan kayak aku masuk di Saur Sally beberapa cabang gitu. Nah, itu kan private company, itu kan mereka Hmm. belum melakukan IPO gitu. Sahamnya nggak bisa aku jual, sekali dibeli udah permanen tuh, aku punya, belum bisa dijual, dan lebih ngandelin dividen secara rutin aja. Dividen per 6 bulan, per 12 bulan, itu dividen keluar dari keuntungannya Saur Sally-nya itu sendiri gitu. Oke. Nah, Tapi itu jadi ada rencananya untuk IPO ke depannya dari belum saham. tahu.
Oke, Jujur belum tahu iya iya gitu. iya iya. Wah Dan itu sulit sih karena informasinya. ini dan karena itu jatuhnya investment, Mm-mm. eh, jatuhnya investment, jadi aku nggak ngarepin juga untuk ngejual sahamnya gitu. Kayak Oke. benar-benar ya sebagai dapetin dividen rutin aja gitu ke depannya gitu. Iya iya Jadi itu iya. kalau contohnya itu kalau saham saham pun kita bisa bagi ke saham publik atau ke private company juga gitu. Nah, cuman ada yang satu harus yang kita lihat, kan orang-orang udah ngomongin resesi 2023 ya Nah, gitu. iya ramai kemarin. Tapi ada satu quotes, aku lupa persisnya quotesnya gimana, tapi intinya di mana ada bearish market, there is always a bull market somewhere I gitu. see. Jadi ketika Benar-benar. semua semua market market saham jatuh, kripto jatuh dan sebagainya, tapi selalu ada satu tempat di mana justru naik drastis di saat itu, hal itu terjadi gitu. Makanya kalau ngomongin diversifikasi, kita juga harus diversifikasi secara regional gitu. Kayak kalau saham, ngomongin saham public company, aku bukan cuma yang saham Indonesia doang gitu. Kita juga bisa akses saham US, kan juga sekarang juga udah bisa Iya, gitu. benar. Udah lebih mudah untuk membeli saham di US gitu. Dan kadang ketika US turun, saham yang di Indo justru naik gitu. Iya iya. Karena di investment tuh nggak selalu kayak semua hal itu semuanya turun berbarengan. Karena ada saat, makanya kenapa ada quotes itu, karena di mana semuanya bearish selalu ada bull market somewhere gitu. Dan makanya kenapa kita perlu diversifikasinya karena itu gitu. Jadi kalau contoh Oh. diversifikasi pribadi aku seperti itu ya, aku diversifikasi secara regional, diversifikasi secara tipe investmentnya. Lalu untuk saham pun nggak cuma public company doang, tapi private company juga gitu Oke, oke, untuk menarik, menarik banget, diversifikasinya. menarik banget. Jadi itu Hmm. dari berbagai segmen gitu ya. Maksudnya segmen yang emang berbeda Mm-mm. saat segmen ini jatuh dan ini bisa nopang gitu kak ya. Itu yang harus mungkin teman-teman Betul teman-teman bisa gitu. lirik gitu kan. Benar-benar itu keren sih Mm. menurutku. Jadi mungkin kalau dari persentase kak lebih banyak ke di saham atau di kripto atau juga ada kayak emas atau apalagi properti atau apalagi kak. Mungkin ada investmentnya kakak. A- Aku kalau properti belum, aku belum masuk properti. Tapi kalau emas itu ada. Emas itu tapi jatuhnya aku bukan investment sih, lebih kepada holding value aja gitu, lebih kepada holding Oh, value. sih, Dan sih. lagi-lagi ini kalau emas itu kayak ngomonginnya apa ya? Itu kan kayak God's money ya sebutannya. Emas itu kan equal to God's money kan. Jadi lebih kepada ketika mata uang buatan manusia crash, disitulah emas itu berjaya gitu. Jadi sebenarnya itu salah satu contoh diversifikasi juga sih, kayak kita mencoba cari tahu apa aja sih kemungkinan buruk yang bisa terjadi di ekonomi dunia gitu. Dan ketika itu terjadi, apa aja yang bisa at least menolong kita lah ketika itu terjadi. Dan itu makanya kenapa pada emas juga. Properti aku belum, tapi paling ada rumah, cuma rumah itu nggak aku anggap sebagai investment ya. Kalau rumah ditinggalin itu sebenarnya jatuhnya itu juga bukan investment juga gitu, kecuali kita punya kos-kosan gitu. Nah, iya iya Kita iya. punya kos-kosan kan, itu baru investment gitu kan. Tapi aku memang jujur aku lebih kepada saham private company sekarang. Lebih Oke. sukanya saham private company karena saham private company itu dividennya lebih besar dan kita nggak pusing mikirin market crash atau enggak gitu. Oke, Karena menarik, menarik, sahamnya itu menarik. sahamnya itu nggak segampang itu untuk dijual saham private company gitu. Jadi ya kita cuma berharap bisnisnya akan untung terus, kita terima dividen lebih besar terus ke depannya. Oke, menarik, menarik banget. Nah, terakhir nih Kak, pertanyaan terakhir. Gimana sih Kak Alfon itu persiapannya nih ya untuk 2023 yang katanya ada resesi global gitu. Apa sih persiapannya mungkin dari segi cash atau apa, gimana sih Kak persiapannya Kakak nih untuk tahun depan nih? Oke, menarik nih closing. Iya. Pertanyaan penutupnya menarik ya, kayak persiapan resesi 2023 ya. Iya. Jadi mungkin kita juga udah sering lah di media dengar gitu kan resesi 2023, dan teman-teman juga tahu lah company-company raksasa di US pun juga udah layoff tuh banyak banget. Terakhir itu kan kemarin ada berita Meta atau Facebook itu layoff sekitar 11.000 karyawan gitu kan. Jadi itu cukup besar ya untuk ukuran perusahaan raksasa seperti itu, harus melay-off 11.000 orang itu sangat besar lah dampaknya berarti gitu. Dan sebenarnya kita perlu tahu dulu nih buat teman-teman audiensnya Republik Rupiah, kita perlu tahu dulu yang dimaksud resesi itu seperti apa sih. Resesi itu bukan berarti uangnya hilang ya, teman-teman. Resesi itu adalah di mana semua orang itu menghold money-nya.
mereka nggak akan spending. Itu biasa akan terjadi resesi ketika orang-orang menahan uangnya. Jadi mereka nggak akan spending keluar uang, mereka milih ya udah nyimpen aja gitu. Kenapa mereka nyimpen? Karena bank sentral naikin suku bunga gitu. Jadi dengan mereka nyimpan uang, mereka bisa lebih untung dibandingkan mereka investasiin atau mereka spending gitu. Nah itu backgroundnya gitu. Kenapa bisa terjadi resesi gitu. Nah mungkin aku cerita dikit kali ya kenapa awal mulanya resesi, kenapa 2023 bisa ada resesi ini gara-gara apa gitu. Bermulanya itu kan gara-gara COVID kemarin itu kan. COVID kemarin itu kan akhirnya banyak pemerintah yang harus jatuhnya kayak cetak uang untuk menolong ekonominya gitu. Nah, cuma dampak buruknya dari cetak uang adalah akan terjadi inflasi ke depannya gitu. Dan itu terjadi di US itu inflasi kan bisa sampai 9%, 10% gitu, bahkan itu sangat-sangat besar gitu. Untuk inflasi bisa 9% gitu. Indonesia itu menurut aku lumayan aman ya. Kalau saya di sekitar 3%, 4% ya, which is itu sebenarnya udah lumayan tinggi gitu. Karena rata-rata sekitar 2%-an gitu kalau di Indonesia gitu. Nah, cuma untuk menahan inflasi ini, maka bank sentral itu harus naikin suku bunga. Tujuannya supaya orang nyimpen duit, jadinya jumlah uang yang beredar itu nggak banyak gitu. Akhirnya inflasi turun gitu. Jadi COVID cetak uang nyelamatin ekonomi dulu untuk sementara, tapi dampak buruknya inflasi tinggi. Akhirnya setelah COVID selesai, mereka harus turunin lagi inflasinya dengan cara naikin suku bunga. Nah, ketika suku bunga naik, orang-orang jadi lebih kepada nyimpen uang di bank, yang akhirnya inflasi turun, tapi jadinya orang-orang nggak spending. Nah, gara-gara mereka nggak spending itulah akhirnya ekonominya itu jadi melambat. Ekonomi melambat, akhirnya terjadi resesi gitu. Jadi itu backgroundnya gitu. Kenapa udah diomongin resesi 2023 walaupun belum terjadi gitu. Kenapa udah diomongin? Kenapa company udah mulai layoff duluan padahal mereka belum kesusahan keuangan gitu. Kenapa mereka udah layoff duluan? Backgroundnya gitu. Tapi kalau mau kita bilang secara tipsnya gimana sih ngadepinnya? Ini juga berkaitan dengan masalah contohnya marketing di Web3 gitu. Salah satu yang harus dilakuin itu adalah teman-teman harus punya skill backup gitu. Jangan pernah ngandelin satu skill yang teman-teman punya doang. Skill yang sekarang ada belum tentu ke depannya akan masih ada dan masih dibutuhkan gitu. Contohnya waktu itu kalau teman-teman cari tahu gitu di Google gambar mengenai helikopter dan drone gitu. Dulu itu orang syuting film itu pakai helikopter, pakai kameramen di helikopter. Sekarang dua-duanya kehilangan pekerjaan karena udah digantikan oleh drone gitu. Jadi pelajarin skill baru, karena skill baru itu penting untuk jadi backup optionnya teman-teman, supaya ketika ada sesuatu terjadi di industri teman-teman udah punya backup skill yang bisa masuk ke industri lain lagi gitu. Dan kedua ya pasti side hustle itu juga coba cari-cari side hustle dari sekarang, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Mungkin aja gelombang PHK besar akan terjadi lagi, tapi at least dengan punya side hustle teman-teman nggak bergantung ke satu jenis pemasukan doang gitu. Jadi itu penting untuk surviving juga ketika resesi yang terjadi. Tips dari aku paling sebenarnya dua tips itu yang paling utama yang menurut aku, yaitu punya pemasukan tambahan di luar pemasukan utama, dan kedua itu adalah punya skill tambahan gitu. Skill tambahan ini berguna untuk jadi backup juga gitu, supaya nanti kalau misalkan ada apa-apa mungkin aja bisa dapat kerjaan atau peluang income baru dari skill barunya itu. Oke, keren tips ya. Kalau dari strategi Kak Alfon, ada rencana apa nih di 2023 menghadapi resesi? Mungkin mau share aset murah atau apa? Dari strategi pribadi ya. Pribadi. Resesi itu kesempatan untuk kesempatan untuk orang kaya sebenarnya resesi. Gitu. Kita tahu resesi itu sebutannya adalah the greatest wealth transfer in history. Gitu. Itu sebutan resesi. Di dalam setiap resesi ada terjadi perpindahan kekayaan secara besar-besaran dari suatu kelompok orang ke kelompok orang lainnya. Gitu. Nah, gimana caranya kita bisa mencari peluang di mana kenapa orang kaya tambah kaya? Karena ketika resesi, mereka nyimpen duit, harga jatuh semua, mereka beliin semua di saat semuanya murah. Gitu. Properti murah semua, mereka langsung beliin semua isi properti. Ketika recovery, nggak resesi lagi, semuanya harga udah naik gitu. Jadi mereka memanfaatkan peluang resesi ini sebagai solusi untuk membeli dengan harga diskon. Gitu. Dan itu yang juga aku pribadi akan lakukan gitu, karena resesi. Jadi yang aku pribadi lakukan adalah
I'm trying untuk save money sebanyak mungkin dulu. Hmm. Ibarat kata menyiapkan cash ya, bentuknya cash Hmm. ya, benar-benar bentuk cash bukan bentuk aset. Menyiapkan cash dulu, dan ketika resesi itu terjadi, itu kesempatan untuk membeli di harga murah. Membeli harga murah ini kita nggak ngomongin harga kripto murah doang, enggak. Kita Iya. ngomongin semua hal. Gitu. Semua Kita aspek. ngomongin harga properti, semua aspek. Hmm. Kita ngomongin properti, ngomongin saham, ngomongin aset-aset lainnya. Itu semuanya lagi murah gitu di saat resesi terjadi. Dan itulah kesempatan yang langka banget lah sebenarnya, kesempatan yang harusnya kita bisa manfaatkan gitu sih. Oke. Itu kalau aku pribadi. Jadi cash is king still untuk Cash is resesi. king. Untuk saat ini resesi, cash Iya is king benar. gitu. Jadi ya sama sih. Aku pribadi juga gitu juga sih, alokasi dari aset mungkin 50% dan lebih kita harus sedia cash lah untuk resesi gitu. Siap-siap aset Gitu. murah. Mungkin teman-teman buat yang portonya masih merah jangan stres dulu, karena ya inilah bagian kesempatan untuk melipat gandakan aset nantinya. Asik ya. Terima kasih Kak Alfon. Asik. Thank you banget. Thank you. Waduh, ini 1 jam lebih loh kita ngobrol, nggak kerasa nih. Jadi wah, thank you banget sih, banyak insight yang bisa aku terima, dan juga sobat RR mungkin bisa terima juga. Jadi thank you banget waktunya Kak Alfon ya. Ini Kak Alfon sibuk banget nih meeting dari tadi. Iya. Jadi kalau di Bali bisa calling kita bisa ya mungkin nongkrong bareng atau gimana lah, kan RR bisa juga lah bisa kita di Bali. Ketemuan. Ya. Oke Kak ya. Betul. Thank you, see you lagi Kak ya. Oke, thank you, see you.